Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Karir, podcast yang nemenin kamu mikirin hal-hal penting yang gak sempat kamu pikirin karena terlalu sibuk dengan urusan kerjaan di kantor. Saya Arfian, dan hari ini kita akan bahas rahasia di balik kursi HRD yang gak pernah ada di iklan lowongan kerja. Pernah gak sih kalian ngerasa udah ngelakuin segalanya dengan benar? CV udah dipoles berkali-kali, sertifikat pelatihan udah numpuk kayak koleksi perangko, sampai IPK pun jauh di atas rata-rata. Tapi pas kalian tekan tombol apply, yang balik cuma keheningan. Atau paling pahit, surat penolakan otomatis yang template-nya itu saja. Rasanya kayak lagi ngejar sesuatu yang gak kelihatan kan? Kayak lagi teriak di ruangan kedap suara. Jujur saja, pertanyaan gimana sih biar dilirik HRD itu udah ratusan kali mampir di kuping saya. Mulai dari fresh graduate yang udah sebar CV puluhan kali tanpa hasil, sampai profesional senior yang ngerasa karirnya jalan di tempat. Mereka pikir ada mantra rahasia di dalam dokumen PDF itu. Tapi setelah 13 tahun lebih saya duduk di kursi pewawancara dan ngadepin ribuan kandidat, saya bisa bilang dengan yakin, jawabannya bukan soal CV, bukan soal IPK, dan bukan soal berapa banyak sertifikat di LinkedIn kalian. Kuncinya justru ada pada hal-hal yang gak pernah ditulis di iklan lowongan manapun. Gak ada perusahaan yang nulis kami mencari orang yang rendah hati, atau kami butuh orang yang tetap tenang saat semuanya berantakan. Tapi percaya sama saya, justru itulah yang kami cari. Poin pertama yang mau saya bedah adalah kemampuan berpikir yang matang. Dan saya mau luruskan dulu, ini bukan soal seberapa pintar kalian secara akademis ya. Saya udah sering banget ketemu kandidat jenius yang akhirnya keok di dunia kerja. Bukan karena mereka kurang ilmu, tapi karena mereka nggak tahu cara pakai ilmu itu pada situasi yang pas. Di kantor, masalah bukan kayak tamu spesial yang datang setahun sekali. Masalah itu menu sarapan, menu makan siang, sampai makan malam yang kita hadapin setiap hari. Yang kami cari bukan orang yang suci dari masalah, tapi orang yang tahu cara mengelola masalah itu. Coba deh kalian bayangin skenario ini. Tiba-tiba ada kabar kalau klien besar marah-marah karena pengiriman barang telat 2 hari. Di momen kayak gini, karakter asli seseorang bakal keluar. Orang tipe pertama bakal langsung panik. Dia bakal telepon sana sini cuman buat tahu siapa yang salah dan nyari alasan buat nyelamatin diri sendiri. Ujung-ujungnya waktu habis buat nyalain orang lain. Tapi ada orang tipe kedua. Dia bakal diam sejenak, dia nggak bakal langsung teriak, dia bakal mulai mengurai benang kusutnya satu persatu. Dia mikir, oke, kenapa ini telat, gimana cara beresinnya, siapa yang harus saya hubungi supaya klien ini nggak pindah ke kompetitor. Cara berpikir yang solutif kayak gini, teman-teman, bisa dideteksi dari cara kalian menjawab pertanyaan pas wawancara. Kita lanjut ke hal kedua, dan ini sering banget disalahpahami. Komitmen. Banyak orang bangga bilang ke saya pas wawancara, "Pak, saya sudah 7 tahun di perusahaan ini." Seolah-olah angka 7 itu otomatis jadi bukti loyalitas yang luar biasa. Tapi jujur, dari sisi HR, angka 7 itu belum tentu berarti komitmen. Ada orang yang bertahan 7 tahun cuma karena dia udah terlalu nyaman. Karena gajinya udah aman. Karena dia malas cari tantangan baru. Atau karena zona amannya udah ketebelan buat ditebus. Itu namanya kenyamanan, bukan komitmen. Komitmen yang asli itu baru kelihatan pas kapal lagi bocor. Pas proyeknya lagi kacau balau. Pas tim lagi kocar-kacir. Dan pas semua orang udah mulai lirik-lirik pintu keluar sambil mikir buat resign. Di saat genting itulah, kalau kalian tetap berdiri di sana, tetap fokus, dan tetap beresin apa yang udah kalian mulai, itulah komitmen yang sesungguhnya. Orang-orang yang punya daya tahan di tengah badai kayak gini, yang bakal selalu kami ingat namanya. Mereka yang bakal kami tawarin peluang promosi duluan,
Karena kami tahu mereka nggak bakal lari pas keadaan lagi nggak enak. Nah, kalau yang ketiga ini favorit saya, willingness atau kemauan belajar. Ini adalah bagian yang paling sering membalikan semua prediksi di meja wawancara. Bayangkan, saya punya 2 kandidat. Di sebelah kanan ada kandidat dengan skill dewa, pengalamannya mentereng, tapi sikapnya seolah-olah sudah tahu segalanya. Dia nggak butuh masukan lagi karena dia ngerasa paling hebat. Di sebelah kiri ada kandidat yang skillnya mungkin standar saja, belum jago banget. Tapi matanya lapar, semangatnya menyala, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajuin nunjukin kalau dia benar-benar ingin tahu. Kalau kalian tanya, saya pilih yang mana? Saya akan pilih yang kedua, hampir selalu. Kenapa? Karena skill itu bisa diajarkan lewat training, lewat mentor, atau jam terbang. Tapi willingness, rasa haus buat belajar itu nggak bisa ditanamkan ke orang yang jiwanya udah ngerasa penuh dan nggak butuh belajar lagi. Itu bukan tugas HR buat nyuapin motivasi ke kalian. Itu urusan kalian dengan diri kalian sendiri. Terakhir, sesuatu yang sering dianggap remeh, padahal ia adalah kekuatan karakter yang paling murni. Rendah hati. Tapi ingat ya, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Rendah diri itu nggak percaya sama kemampuan sendiri. Tapi rendah hati itu tahu kapan harus bicara dan tahu kapan harus diam buat dengerin orang lain. Seringkali pas wawancara, kami sengaja kasih koreksi buat jawaban kandidat yang kurang tepat. Kami bukan mau ngejebak, tapi mau lihat reaksinya. Ada yang langsung defensif, suka bilang, tapi di kantor lama saya nggak gitu. Atau tapi menurut saya bener kok. Tapi ada juga kandidat yang nerima dengan terbuka, dia mengangguk, dia menyimak. Terus malah nanya balik, buat paham lebih dalam. Orang tipe kedua ini yang bakal melesat paling cepat di dunia kerja. Bukan karena mereka nggak punya opini, tapi karena mereka sadar kalau ide terbaik itu seringnya lahir dari telinga yang mau mendengar. Bukan dari ego yang pengen menang sendiri. Teman-teman, 4 hal tadi, berpikir matang, komitmen di tengah badai, kemauan belajar, sama kerendahan hati, gak bisa kalian beli di ruang kursus manapun. Gak bisa dipalsuin, dan gak akan ada di iklan lowongan kerja manapun. Tapi itulah yang pertama kali kami lihat sebagai HR. Jadi buat kalian yang lagi sibuk mempercantik CV, atau nambahin deretan sertifikat, coba berhenti bentar, mulailah bangun 4 hal itu dari dalam terlebih dahulu. Karena karir yang hebat itu nggak cuma dibangun dari kertas, tapi dari karakter. Oke, segitu dulu buat hari ini. Kalau ada yang ngerasa relate atau punya pengalaman sendiri, jangan ragu-ragu buat berbagi ya. Terima kasih dan tetap bertumbuh.